Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada hamba-hambanya, yang memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bisa berkumpul dalam hal pembelajaran hukum-hukum Islam, mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya akan bertanya kabar daripada adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Para adik-adik sekalian yang saya hormati dan yang berbahagia, sebelum kita memulai pembelajaran materi fikih pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan pembukaan dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan keberkahan, tambahan ilmu dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum kita mulai, adik-adik sekalian, silakan dibuka lembaran kertasnya, pulpennya disiapkan untuk menulis apa yang perlu ditulis, keterangan-keterangan nanti akan saya sampaikan seputar tentang toharo, sesuci, karena dalam bab toharo itu nanti mencakup beberapa bab, ada beberapa pasal yang akan saya jelaskan. Itu adalah seputar tentang tayamum atau bersuci menggunakan debu, dan juga nanti akan saya jelaskan pula seputar tentang bersucinya orang yang mempunyai luka, yang dalam hal ini orang tersebut itu menggunakan perban karena untuk menutupi lukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab seputar tentang tayamum. Jadi apa sih tayamum itu? Coba ada yang tahu nggak daripada adik-adik sekalian pengertian dari tayamum? Tayamum itu bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu. Kok bisa tayamum itu diperbolehkan dan dianggap boleh suci? Orang tersebut itu dianggap sah sholatnya ketika tayamum. Nah, kita harus memahami dibalik diperbolehkannya sholat dengan menggunakan tayamum itu ada beberapa syarat, ada beberapa fardu, ada beberapa yang poin-poin yang harus dilakukan supaya orang tersebut itu dianggap sah ketika melakukan tayamum. Ketika tayamumnya itu sudah dianggap sah, maka sholatnya pun juga otomatis akan dianggap sah. Yang pertama seputar tayamum adalah syarat-syaratnya. Syarat-syarat daripada tayamum itu nanti ada 5. Yang pertama adalah adanya udzur, baik itu disebabkan bepergian ataupun sakit. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan bepergian, semisal seseorang itu bepergian naik kendaraan, di atas kendaraan, dan dia itu tidak bisa bersuci menggunakan air, tidak bisa berwudu, maka orang tersebut boleh bertayamum alias bersuci dengan menggunakan debu karena memang sudah ada udzurnya. Atau juga karena sakit, semisal orang tersebut itu sakit demam, kalau terkena air maka penyakitnya akan semakin parah, bahkan bisa menimbulkan kematian semisal ketika dia terkena air, maka itu sudah dianggap mencukupi syarat yang pertama, yaitu adanya udzur. Yang kedua adalah sudah masuk waktunya sholat. Ini yang harus kita pahami. Syarat yang kedua itu harus sudah masuk waktunya sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu
kapanpun seseorang itu boleh bersuci dengan air, dengan berwudu itu boleh, walaupun belum masuk waktunya sholat. Semisal waktu duhur itu masuknya jam 12, sebelum jam 12 ini seseorang nggak boleh bertayamum, karena syaratnya yang kedua tayamum itu adalah harus masuk waktunya sholat. Baru ketika sudah masuk waktu duhur, adzan duhur, dia boleh bertayamum, mencari debu, bersuci menggunakan debu tersebut, bertayamum. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah mencari air. Jadi sebelum dia itu menggunakan debu, dia harus mencari air terlebih dahulu. Kalau masih ada air ya maka harus menggunakan air, nggak boleh tayamumnya belum dianggap cukup, syaratnya nggak terpenuhi. Baru kalau sudah nggak ada air, bolehlah seorang itu mencari debu digunakan untuk tayamum. Kemudian syarat yang keempat adalah sulit untuk menggunakan air. Artinya seorang tersebut itu takut ketika menggunakan air pada dirinya sendiri. Semisal ada air, ini saya contohkan syarat yang keempat itu sulit menggunakan air itu. Saya contohkan semisal orang itu hidupnya di daerah yang jauh dari pemukiman warga, atau di daerah yang sangat pelosok yang masih banyak hutan-hutannya. Jadi hidupnya itu masih berkumpul dengan hewan-hewan yang liar. Ada air tapi dia mau keluar rumah takut nanti dimakan oleh hewan buas. Nah, ini termasuk syarat yang keempat. Ketika takut menggunakan air karena dirinya atau hartanya nanti takut hilang, dicuri dan lain-lainnya, maka dia boleh bertayamum, nggak usah mencari air. Terus yang terakhir, yang nomor 5 adalah menggunakan debu yang suci. Sudah jelas, karena sesuatu yang suci itu harus dilakukan dengan perkara yang suci pula, maka debu yang digunakan sebagai syarat sahnya, syarat untuk menjadikan tayamumnya itu sah, maka debunya harus suci. Tidak boleh debu yang sudah tercampur dengan najis, itu tidak boleh. Tuh. Dari kelima syarat yang sudah disebutkan tadi, yang sudah saya sebutkan, apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka tayamumnya seseorang itu dianggap tidak sah. Tuh, saya ulangi, yang pertama adalah syaratnya tayamum adalah adanya udzur dengan disebabkan bepergian ataupun sakit. Yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Dan yang ketiga adalah mencari air. Yang keempat, sulit untuk menggunakan air. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menggunakan debu yang suci. Berikut ini akan saya sampaikan juga seputar fardunya tayamum. Sebelumnya adik-adik sudah memahami atau belum tentang syarat-syarat yang 5 tadi yang sudah saya jelaskan? Kalau sudah, akan saya lanjutkan poin berikutnya, yaitu fardunya tayamum. Fardunya tayamum itu fardu atau perkara yang dilakukan ketika tayamum. Kalau syarat itu sebelum melakukan itu harus ada. Sebelum bertayamum itu syarat. Tapi kalau fardu atau rukun itu ketika masuk dalam tayamumnya. Fardunya tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Jelas semua harus diawali dari niat. Tanpa niat ibadah-ibadah pun tidak akan menjadi sah, karena awalnya itu tolak ukurnya adalah niat. Yang pertama niat, yang kedua dan yang ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan besertaan siku, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi cukup niat, saya niat bertayamum sebagai penggantinya wudhu atau untuk memperbolehkan sholat. Kalau dalam kitab, keterangan kitab itu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala, itu sudah cukup. Setelah niat baru mengusap wajah ya. Untuk batasan wajah sama seperti batasannya anggota wudhu. Kemudian yang syarat rukun yang ketiga dan yang kedua dan yang ketiga adalah mengusap kedua tangan besertaan
kedua siku. Itu sikunya harus disertakan. Yang terakhir adalah tertib. Jadi nggak boleh mengusap tangan dulu kemudian baru mengusap wajah, nggak boleh, harus tertib. Setelah semuanya selesai, barulah di situ nanti tayamumnya sudah dianggap cukup dan itu sudah menjadi pengganti daripada berwudu. Sudah dianggap selesai bersucinya, tinggal melakukan sholatnya. Terus yang terakhir, poin yang juga akan saya sampaikan dalam materi kali ini adalah cara bersucinya orang yang mempunyai luka. Ini bagaimana? Mohon difahami adik-adik sekalian, karena ini yang mungkin agak rumit, permasalahannya yang agak rumit, yang ada beberapa perincian nanti akan saya sampaikan perinciannya dengan jelas. Mohon dicatat. Kalau nanti ada yang belum paham silakan ditanyakan yang belum paham yang mana. Ketika saya menjelaskan mohon didengarkan yang baik, dan yang perlu dicatat silakan dicatat. Paham ya adik-adik sekalian? Oke, terima kasih. Yang terakhir, bagaimana tata caranya bersucinya orang yang mempunyai luka, yang dalam hal ini orang tersebut itu menggunakan perban. Di sini akan saya urutkan. Jadi ada beberapa tata cara yang nanti akan saya jelaskan ini dengan rinci. Tayamumnya orang yang mempunyai perban, dan juga nanti mencakup hukum-hukumnya, bagaimana konsekuensinya. Orang ketika mempunyai luka dan luka tersebut itu ditutupi dengan perban ataupun kain, atau ketika orang itu patah kaki, mungkin kakinya nggak bisa dibiarkan, tapi harus dikasih kayu ataupun sejenisnya yang itu bisa membantu untuk merekatkan tulangnya, sehingga itu juga nanti sedikit agak kita lebih memikirkan tentang cara bersucinya. Silakan diperhatikan yang sangat perhatian yang sangat lebih ya, karena ini masalahnya sangat sulit, jadi butuh fokus dan konsentrasi. Ketika seseorang itu mempunyai luka dan diperban, maka yang harus dilakukan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah membasuh. Yang pertama, membasuh anggota yang suci, membasuh anggota yang sehat ya, yang tidak terkena luka, yang tidak ada perbannya, itu dibasuh sebagaimana dia berwudu. Jadi berwudu, membasuh ataupun mengusap anggota yang sehat. Yang kedua, dia mengusap dengan air pada perban tersebut sebagai pengganti daripada anggota yang tidak bisa dibasuh ketika wudu, maka cukup diusap perbannya. Ketika perban tersebut itu ketika dilepas maka akan menjadi lebih bahaya, lebih menimbulkan madharat. Yang terakhir adalah tayamum. Tayamum sebagai pengganti, dia itu tidak bisa sempurna wudunya dengan dibasuh atau diusap, anggota wudunya itu belum sempurna karena ada luka yang terbalut dengan perban tadi, maka dia diganti dengan tayamum. Ini caranya orang yang bersuci ketika mempunyai luka dan ada perbannya. Lah, dari permasalahan ini, orang yang mempunyai perban, atau kalau dalam bahasanya dalam kitab itu ulama-ulama salaf membahasakan sohibul jabair, orang yang mempunyai perban, yang ada luka dan dibalut dengan perban. Ini ada dua perincian, ada dua poin ya, perincian. Yang pertama, ketika luka tersebut itu ada pada anggota tayamum dan selain pada anggota tayamum. Ketika lukanya itu ada pada anggota tayamum, berarti wajah dan tangan, dan orang tersebut itu meletakkannya baik itu dalam keadaan suci ataupun belum suci. Ketika anggota atau perbannya atau lukanya itu ada pada anggota tayamum, maka dia harus mengulangi sholatnya. Kenapa ya? Karena memang tayamumnya ini masih belum sempurna, masih ada lukanya, masih ada perban,
sehingga bersucinya orang yang orang yang pertama ini, perincian yang pertama itu disebut dengan bersuci dalam keadaan darurat. Maka konsekuensi hukumnya dia harus mengulangi sholatnya. Terus perincian yang kedua adalah ketika luka atau perbannya itu pada selain anggota tayamum, semisal ada di kaki ataupun di punggung, itu kan selain anggota tayamum. Ketika ada pada selain anggota tayamum dan dia meletakkannya perban tersebut dalam keadaan suci, sudah mempunyai wudhu, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, terus dia menggunakan perban, maka dia ketika tayamum, wudhu tayamum, pokoknya suci yang sudah dilakukan 3 tadi sudah semua, maka dia tidak perlu untuk mengulangi sholatnya karena sudah dianggap sempurna, karena dia meletakkannya itu pada selain anggota tayamum dan sudah dalam keadaan suci. Ini yang harus difahami dari keadaannya atau permasalahannya orang yang mempunyai perban itu dua tadi. Poinnya ada 2. Poin yang pertama, caranya dia harus berwudu terlebih dahulu, membasuh ataupun mengusap anggota yang sehat. Yang kedua, dia mengusap perban dengan airnya. Dan yang terakhir adalah tayamum sebagai ganti dari anggota yang tidak bisa dibasuh ketika wudu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah seputar perinciannya. Perinciannya orang yang mempunyai perban itu ketika orang tersebut anggota yang luka yang ada perbannya itu ada pada selain anggota tayamum dan dia sudah meletakkannya perban tersebut dalam keadaan suci, maka hukumnya tidak perlu mengulangi sholatnya, sudah dianggap sempurna, sucinya sudah dianggap sempurna. Namun ketika nanti itu luka atau perbannya itu ada pada anggota tayamum, maka secara mutlak walaupun dia meletakkannya sudah dalam keadaan suci ataupun belum, ketika ada pada anggota tayamum, ada pada tangan ataupun wajah, maka hukumnya sholatnya harus diulangi ketika nanti dia sudah dalam keadaan sehat. Karena wudunya orang yang permasalahan yang terakhir itu yang harus mengulangi itu sesuci dalam keadaan darurat. Itu mungkin bisa difahami adik-adik sekalian. Mudah-mudahan apa yang materi yang saya sampaikan bisa difahami, kita bisa mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan barokah kemanfaatan ilmu, sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan atau ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW, khususnya seputar tentang ilmu fikih, karena fikih itu adalah ilmu yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.